Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keisha Akila dari kelas MP4. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai rumus trigonometri. Di sini saya akan memulai dengan nomor 21, di mana jika sin X sama dengan P dengan X tumpul, maka cos X plus 60 derajat sama dengan, jika kita jabarkan terlebih dahulu, rumus dari cos X plus 60 derajat itu sama dengan cos X kali cos 60 derajat, lalu dikurang sin X dikali sin 60 derajat. Kita boleh masukkan terlebih dahulu cos 60 derajat adalah setengah, lalu sin 60 derajat itu sama dengan akar 3/2. Nah, diketahui sin X sama dengan P dengan X tumpul, maka sin X itu lebih dari 0 dan cos X nya kurang dari 0. Jika X sama dengan 180 derajat kurang A, maka sin A sama dengan P. Maka P itu sama dengan P/1, dimana sin itu depan dan miring, maka P-nya ada D dan Mi-nya adalah 1. Maka bisa kita cari sampingnya itu P kuadrat ditambah 1 kuadrat min sebelum itu maka 1 kuadrat dikurang P kuadrat, maka bisa kita tuliskan sampingnya sama dengan 1 kurang P kuadrat. Maka cos dari X itu karena kurang dari 0 itu berarti minus. Jika diketahui sampingnya akar 1 min P kuadrat, maka cos itu kan samping dan miring, maka sampingnya akar 1 min P kuadrat per 1, maka hasil tetap akar 1 min P kuadrat. Lalu sin X nya sendiri sudah kita ketahui adalah P. Nah, karena cos X nya itu dengan X nya tumpul, maka cos X nya kurang dari 0 atau minus, maka bisa kita ketahui di sini min akar 1 min P kuadrat per 2 dikurang P akar 3 per 2. Maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang D. Lalu kita lanjutkan ke nomor 22. Misalnya sin 40 derajat sama dengan A, maka sin 130 derajat adalah, sin 130 derajat bisa kita jabarkan menjadi sin sin 90 derajat plus 40 derajat. Maka kita jabarkan menjadi sin 90 derajat dikali cos 40 derajat ditambah cos 90 derajat dikali sin 40 derajat. Kita ketahui sin 90 derajat itu sama dengan 1, lalu cos 40 derajat akan kita cari tahu, lalu
cos 90 derajat A sama dengan 0 dan sin 40 derajat sama dengan A. Jika ketahui sin 40 derajat, maka A per 1 kita tulis menjadi A-nya itu depan dan satunya miring. Maka kita cari samping untuk bisa mendapatkan cos 40 derajat. Sampingnya sama dengan akar 1 kuadrat dikurang A kuadrat atau sama dengan akar 1 kurang A kuadrat. Nah, jika sudah diketahui sampingnya, maka bisa kita gabungan menjadi cos. Cos itu kan samping miring, maka akar 1 min A kuadrat per 1 sama saja 1 min A kuadrat, akar 1 min A kuadrat. Maka dihasilkan 1 min A kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Lalu kita lanjut ke nomor 23. Jika sin alfa sama dengan 12 per 13 dan cos beta sama dengan 3 per 5 dengan alfa dan beta lancip, maka sin alfa plus beta sama dengan, pertama kita jabarkan dulu rumusnya. Sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah sin ditambah cos alfa dikali sin beta. Maka kita bisa masukkan terlebih dahulu sin A itu 12 per 13 cos beta sama dengan 3 per 5. Maka dari itu kita harus mencari cos alfa dan sin beta. Bisa kita ketahui sin itu adalah depan miring. Maka kalau cos itu kan samping miring. Untuk alfa kita harus mencari sampingnya. Sampingnya itu sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat atau sama dengan 169 dikurang 144, yaitu akar 25 atau sama dengan 5. Maka sampingnya 5, miringnya 5 per 13. Kalau sin betanya 3 per 5, maka 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat atau 9. Maka hasilnya 16 atau sama dengan 4. Maka cos itu sama dengan demi depan, maka menghasilkan 4 per 5. Maka bisa kita tuliskan 13 kali 65 plus 65, penyebutnya sudah sama, lalu 20 dan 36, lalu dihasilkan 5, 6 per 65. Maka sin alfa plus beta menghasilkan 5, 6 per 65, yaitu jawaban E. Kita lanjutkan ke nomor 24. Pada segitiga ABC berlaku sin A sama dengan 4 per 5 dan sin B sama dengan 8 per 17. Dengan demikian nilai sin C sama dengan, di sini bisa kita ketahui jika pada sudut-sudut ABC kita ketahui setiap sudut itu pada segitiga adalah semua sudut totalnya 180 derajat. Maka apabila kita disuruh mencari sudut C, maka sudut C itu sama dengan 180 dikurang A plus B. Maka sin C itu sama dengan sin 180 dikurang A plus B.
Maka bisa juga kita tuliskan sin A plus B. Maka bisa kita cari dengan rumus seperti ini. Sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sudah kita ketahui sin A nya 4/5 dikali cos B yang belum kita ketahui, lalu cos A yang belum kita ketahui juga, yang diketahui sin B 8/17. Maka kita akan mencari cos B dan cos A. Sin A depan miring, sampingnya akar 5 kuadrat 25 kurang 16 menghasilkan 9, maka 3 samping, maka cos A sama dengan 3/5. Lalu cos B itu sama dengan 17 kuadrat, itu 289 dikurang 8 kuadrat 64, dihasilkan akar 225 atau 15. Maka cos B sama dengan 15/17. 5 kali 17 itu adalah 85 tambah 8, maka 4 kali 15 adalah 60, dan 3 kali 8 sama dengan 24. Maka dihasilkan 84/85. Jawaban yang benar adalah pilihan E. Kita lanjut ke nomor 25. Jika A plus B sama dengan 30 derajat dan sin A kali cos B sama dengan 1/3, maka sin A min B sama dengan, kita jabarkan terlebih dahulu, sin A min B. Maka rumusnya adalah sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Di sini kita ketahui A plus B itu sama dengan sin 30. Maka sin A plus B yang rumusnya adalah rumusnya sudah kita jabarkan, lalu sin A plus B itu sin 30 derajat, dan sin A kali cos B itu sudah ada di dalam rumus, kita masukkan saja 1/3. Maka untuk mencari cos A kali sin B yang juga terdapat di rumus sin A min B, kita bisa langsung cari. Maka cos A kali sin B, sin 30 derajat itu 1/2. Benar. Maka bisa kita jadikan seperti ini, 1/2 dikurang 1/3, kita persamakan sama-sama 6, 3 dikurang 2, maka dihasilkan 1/6. Maka bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus sin A min B nya. Sin A kali cos B itu sama dengan 1/3 dikurang cos A kali sin B itu sama dengan 1/6. Kita samakan penyebutnya jadi 2 kurang 1/6, itu sama dengan 1/6. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Kita lanjut ke nomor 26. Diketahui A plus B sama dengan 45 derajat, A min B sama dengan 30 derajat, nilai sin A plus cos A kali sin B plus cos B sama dengan, pertama kita akan
mengkalikan sin A tambah cos A kali sin B plus cos B. Kita bisa kalikan. Lalu sin B tambah sin A kali cos B lalu tambah cos A kali sin B lalu tambah cos A kali cos B. Di sini kita bisa urutkan. Kalau misalnya cos A kali cos B di terdepan lalu ditambah sin A kali sin B, itu menghasilkan rumus sin cos A min B. Lalu sisanya yaitu sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Itu adalah untuk rumus sin A plus B. Sudah kita ketahui tadi A plus B itu sama dengan 45 derajat dan A min B sama 30 derajat, maka saat ini sama aja cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat. Maka cos 30 derajat adalah akar 3/2, atau kita tuliskan 1/2 kali akar 3 ditambah 1/2 kali akar 2, atau sama dengan 1/2 kali akar 3 plus akar 2. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban pilihan A. Kita lanjut ke nomor 27. Segitiga ABC siku-siku di C, jika sin A sama dengan K, maka tan A min B sama dengan rumus dari tan A min B sendiri itu adalah tan A dikurang tan B per dibagi 1 tambah tan A kali tan B. Maka kita harus mencari tan A dan tan B-nya. Jika diketahui pada segitiga, siku-siku A berkecil, lalu sin A itu sama dengan K, di mana sin A itu ini, karena ini sisi A, ini sisi B, ini C, maka ini K. Maka jika sin A sama dengan K, K per 1 demi depan dan miringnya adalah ini C, maka C dengan 1. Maka B-nya itu sama dengan 1 kuadrat kurang K kuadrat, atau akar 1 min K kuadrat. Maka ini adalah B. Jika sudah diketahui hal itu, tan A sendiri K per samping atau akar 1 min K kuadrat, dan tan B depan adalah akar 1 min K
kuadrat dibagi K. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus K per akar 1 min K kuadrat dikurang akar 1 min K kuadrat per K per 1 ditambah K per akar 1 min K kuadrat dikali akar 1 min K kuadrat per K itu sama dengan K kuadrat. Di sini bisa kita coret ya, K. Maka K pembaginya sisa 1 tambah 1. Enggak, sebelum itu kita harus menulis bagian atasnya K kuadrat min 1 min K kuadrat per K kali akar 1 min K kuadrat per 1 tambah 1 2. Lalu bisa kita tuliskan jadi K kuadrat min 1 min K kuadrat per 2 K kali akar 1 min K kuadrat. Atau bisa kita tuliskan menjadi min 2K kuadrat, bukan min tapi plus 2K kuadrat min 1 dan 2K akar 1 min K kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Selanjutnya nomor 28. 2 cos seperempat pi tambah A kali cos seperempat pi kurang A. Atau bisa juga kita jabarkan menjadi 2 kali cos seperempat pi tambah A kali 2/2 dikali cos 1/4 pi kurang A dikali 2/2. Itu sama dengan 2 cos 1/2 pi plus 2A per 2 dikali cos 1/2 pi kurang 2A per 2 itu sama dengan cos setengah pi tambah cos 2A. Nah, dimana cos setengah pi sama dengan cos 90 derajat ditambah cos 2A. Cos 90 derajat adalah 0 dan cos 2A atau sama dengan cos 2A. Maka jawaban adalah cos 2A. Jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal selanjutnya nomor 30, sin 3x min 30 derajat dikurang sin 3x plus 60 derajat. Bisa kita jabarkan jadi seperti ini. 2 cos setengah 3x min 30 derajat ditambah 3
X plus 60 derajat lalu dikali sin setengah 3x min 30 derajat dikurang 3x plus 60 derajat. Maka bisa kita jauhkan lagi cos setengah 6x plus 30 derajat lalu sin setengah 3x sudah tidak ada, minnya jadi min, derajatnya menjadi min 90 derajat. Atau kita kali setengah jadi cos 3x plus 15 derajat dikali sin min 45 derajat. Hasilnya 2 cos 3x plus 15 derajat dikali sin min 45 berarti dikali min akar 2/2. Coret-coret jadilah min akar 2 cos 3x plus 15 derajat. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Selanjutnya nomor 30, jika cos A sama dengan A dan cos B sama dengan B, maka sin setengah A plus B kali sin setengah A min B sama dengan. Ini aja sama dengan rumus cos A dikurang cos B per min 2 atau sama dengan A min B per min 2 dikali sama-sama min 1, maka dihasilkan min A plus B per 2 atau sama dengan 1/2 dikali B min A. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Baik, sampai situ saja untuk pembahasan soal-soal mengenai rumus trigonometri di kelas 11. Mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan dalam pengerjaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.